Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal lampu depan. Lampu depan yang silau. Dulu zamannya pabrikan belum mengeluarkan motor dengan lampu LED. Itu kalau ada yang pasang lampu LED di motor itu pasti kena tangkap, kena razia. Mobil juga kena razia. Alasannya lampunya bikin silau. Ada benarnya mobil atau motor itu ditangkap karena desain reflektornya itu nggak matching dengan lampu LED-nya. Apalagi lampu LED zaman dulu itu posisinya posisi penempatan lampunya itu beda dengan lampu standarnya. Jadi titik sumber cahayanya itu beda. Jadi lampunya nyebar bias kemana-mana, silau banget. Dan ternyata lambat laun dengan makin banyak pabrikan yang produksi motor dengan lampu LED putih, ternyata standar polisi jadi berubah. Jadi sekarang ini motor dengan lampu LED, kalau lampunya nggak nyorot ke mata, itu dianggap melanggar peraturan. Ada yang ditilang. Jadi di motor itu kan ada lampu dekat sama lampu jauh. Lampu dekat itu dirancang sama pabrikan, dirancang payah-payah biar nggak sampai menyilaukan kendaraan di depan. Sementara itu lampu jauh lebih menyeluruh, jadi bisa melihat lebih jauh, tapi juga pancarannya lebih ke atas juga. Nah, ternyata sama polisinya, orang yang pakai lampu dekat itu salah. Kan sekarang wajib pakai AHO, auto headlight on. Kalau siang lampu depan wajib menyala. Nah, itu sama polisi, sama polantasnya diterjemahkan motor harus nyala lampu depannya. Urusan silo wis gak ngurus, gak gubris. Yang penting lampu depan harus nyala. Dan ini sudah pernah ada kejadian orang sharing surat tilang lampu depan nggak dinyalakan. Lampu depan nggak dipakai, padahal lampu depan itu terdiri dari dua buah lampu jauh dan lampu dekat. Lampu jauh nggak dinyalakan dianggap melanggar peraturan, nggak menyalakan, dianggap tidak menyalakan lampu depan. Yes, terserah lah. Yang namanya polisi menerjemahkan aturan itu macam-macam, karena memang hukum di Indonesia itu nggak jelas. Berubah no problem. Harus diingat bahwa lampu silau sendiri itu nggak ada aturannya di peraturan lalu lintas kita. Yang ada di peraturan lalu lintas yang biasanya dipakai itu adalah melakukan sesuatu yang membahayakan orang lain, yang mengganggu konsentrasi orang lain. Dulu lampu silau itu dianggap mengganggu orang lain. Kalau sekarang itu musibah, dianggap sudah tren lah. Kalau sekarang pengendara lain terganggu itu normal, rasakno, gak ono sing ngurusi, sudah gitu. Dan polisi gak gubres masalah ini, mau lampunya silau mau lampunya yang penting lampu depan harus nyala dan harus lampu jauh. Padahal setelan lampu jauh itu untuk semua motor
termasuk motor yang pakai LED itu menyilaukan langsung ke mata. Beberapa motor misalnya buatan Honda Beat, Honda Vario, Honda CB, itu lampu jauhnya langsung ke mata, nggak ke jalan lagi, ke mata. Jadi lampu jauh itu ngarahnya bukan ke jalan, tapi langsung ke mata. Nggak ngerti kenapa kok pabrikan Honda nyetel defaultnya itu dia terlalu tinggi. Yang jelas gitu, penulis pernah silau apa sama Honda CB waktu masih baru-barunya, sampai komplain penulis ke pengendaranya, "Mas, lampu ini silau." Tak hentikan motornya itu, soalnya kok silau banget. Soalnya gini, motornya itu dibatasi ada kira-kira 20-30 motor, tapi di spion cereng, yang mantul ke spion itu lampunya CB spesial, emang lampu spesialnya CB, lampu super silau. Itu begitu nanti kan ternyata dia lampunya lampu dekat loh, lampu dekat silau. Wah, apalagi lampu jauh, hebat memang kan merek motor Honda itu, silau, dijamin silau, menyilaukan emang. Yang Honda Beat juga gitu, silau juga. Yang mungkin agak-agak silau itu yang pakai fokus kayak apa, Scoopy itu kan lampunya fokus. Asal nggak pakai lampu jauh masih lumayan lah. Vario beberapa lampu dekatnya pun mengarah ke atas, tapi sama polisi kan wajib pakai lampu jauh, ya dijamin silau juga. Nggak semua orang emang mengalami silau, beberapa, tapi ya nggak masuk akal lah. Tujuannya menyalakan lampu depan waktu siang-siang itu adalah day running light. Tujuannya biar orang tahu keberadaan motor di belakang, jadi lihat cahaya jadi tahu, oh belakang ada motor gitu. Day running light ini tujuannya adalah bikin orang tahu dan bukan untuk bikin silau. Lampu DRL yang menyilaukan justru dianggap melanggar peraturan. Kalau di luar negeri ada batasannya, batasan berapa CD, berapa candela ya, berapa candela terang gelap lampunya. Kalau terlalu tinggi dilarang, kalau terlalu rendah juga dilarang. Ada angka khususnya. Dan DRL itu terangnya jelas-jelas, nggak sampai sesilau lampu dekat atau lampu jauh kalau diarahkan ke mata. Jadi DRL itu ya bikin orang tahu, tapi nggak sampai terganggu. Nggak kayak praktek di Indonesia, motor suruh pakai lampu depan itu kan mengganggu itu. Nah, di luar negeri ada aturan, mobil harus pakai day running light. Kalau nggak punya boleh pakai lampu depan, tapi ada syaratnya. Kalau pakai lampu depan, maka lampu depannya harus diredupkan. Kalau pakai nggak bisa diredupkan, minim jangan pakai lampu jauh, pakai lampu dekat. Orang luar negeri itu pinter, nggak kayak polisi Indonesia. Kalau polisi Indonesia sekarang nggak peduli sih loh, antem aja, nggak pakai lampu jauh tilang. Kalau luar negeri enggak, siang-siang
itu nggak boleh pakai lampu jauh. Terus kemudian waktu menjelang matahari terbit atau matahari terbenam juga nggak boleh pakai lampu jauh. BRL nyala, lampu kota nyala boleh, tapi jangan sampai bikin silo yang lain. Peraturan Indonesia sendiri nggak ada pembatasan lampu silo atau enggak itu. Coba telusuri. Untuk aturan lampu jauh dan lampu dekat, nggak ada peraturan soal ketinggian cahaya lampu itu. Ketinggian lampu ada, jarak jangkau lampu ada, sudut maksimal ada, tapi ketinggian cahayanya nggak ada. Jadi kalau kita lihat itu mobil atau motor, lampunya kan bisa dibuat sejajar dengan ketinggian lampu, ketinggian lampunya sendiri. Nah itu bagus, tapi itu di peraturan nggak disebut. Jadi mau diarahkan ke langit kayak no problem peraturannya. Mau diarahkan ke matanya rider lain no problem, boleh, dibolehkan sama peraturan. Kalau dianggap mengganggu orang lain, lawang saiki polisinya saja nyuruh pakai lampu jauh, terus nggak digubres itu. Lampu LED itu nggak dianggap menyilokan yang lain. Walau padahal di luar negeri itu orangnya pinter-pinter gitu, di Indonesia masih gitu, masih bodoh. Entahlah apa yang jadi patokan itu. Dilihat dari sisi kesehatan ya lampu LED itu. Ada banyak penelitian yang menyebut itu kalau keseringan kena expose cahaya biru yang ekstrim, itu mata bisa katarak atau penyakitan. Cirinya adalah ketika orang sudah jadi mudah silo oleh cahaya lampu putih yang LED loh ya khusus. Ada yang spesial di lampu LED itu, yaitu lampu LED itu segmen warna birunya sangat-sangat tinggi. Jadi spektrum warnanya nggak rata. Putih emang kelihatan terkesan putih, tapi kalau dilihat dari spektrum cahaya nggak rata. Kuningnya sedikit, hijaunya nggak ada, terus birunya maksimal. Jadi kalau dilihat dari spektrum cahaya, merah sedikit, oranyenya agak banyak, hijaunya sedikit, hijaunya melonjak tinggi sekali. Nah ini yang bikin bikin cahaya, bikin lampu itu menyilaukan. Kalau kalau jarang lihat nggak terlalu masalah, tapi kalau sudah sering lihat itu sampai bisa bikin penyakit. Makanya ada sekarang ini ngetren reading mode, ngetren filter layar untuk HP itu ya, untuk monitor, untuk TV. Jadi warna putihnya dibuat nggak terlalu putih, tapi dibuat agak kuning. Yang di HP ada nambah khusus untuk biar mata nggak pedes. Ada banyak aplikasi juga yang bikin layarnya kuning. Nah itu tujuannya apa? Karena emang warna putihnya LED itu bisa merusak mata. Putihnya LED itu LED satu buah warna putih loh ya, itu pancarannya dianggap merusak. Bahkan ada dokter-dokter di Amerika protes jalanan pakai LED itu. Jadi ikatan dokter Amerika menganggap bahwa lampu jalan pakai lampu putih itu merusak kesehatan. Demo terus, diminta untuk lampunya jangan pakai yang putih. LED putih nggak semuanya loh ya, soalnya beberapa lampu ruangan misalnya Philips itu sengaja ditambahi warna kuning, sengaja tambahi warna hijau
biar putihnya rata. Putih kalau sudah lampu LED putih kalau sudah bikin mata rusak, jadi sangat sensitif, jadi mudah buta, jadi bisa nggak kelihat gitu. Penulis pernah mengalami seperti itu, lihat warna putih, langsung seperti apa, hilang fokus gitu. Makanya penulis sensitif dengan warna putih itu. Maklum mata agak tua ya. Tapi terus kemudian ya sudah, akhirnya beli coba kacamata kuning. Wah, enak ya kacamata kuning. Sudah nggak silau lagi. Dan apa? Ternyata kacamata kuning ini juga ikut membantu menyembuhkan. Jadi setiap penulis berkendara selalu pakai kacamata kuning. Enak pakainya, nggak silau, lihat jalan lebih terang. Apalagi sekarang banyak motor pakai lampu LED. Arabmu nggak lampu LED, nggak silau aku. Kalau banyak yang pakai lampu LED, no problem sekarang. Jadi kalau ingin sembuh terpaksa sekarang harus pakai kacamata kuning. Ya, susah itu kalau naik mobil, misalnya hujan-hujan itu, wah silau banget kalau nggak pakai kacamata kuning. Panas sekarang lampunya, wah ngeri-ngeri. Selain dari silau, lampu putih sebenarnya juga kurang cocok untuk pandangan. Jadi lampu putih itu spektrum warna biru itu lebih mudah lebih mudah dipantulkan, lebih bisa menembus butiran-butiran, warnanya pecah. Jadi ya kalau orang matanya sudah agak rabun, lihat jarak jauh warna biru itu bisa berbaur warnanya, bisa kabur. Tapi kalau warna merah bisa lebih jelas. Cuma warna merah kan nggak bisa mencapai jarak yang jauh karena sifat warna merahnya lebih bisa yang biru. Nah itu jadi kendala. Jadi pertama bikin objek jarak jauh itu jadi kurang jelas. Yang kedua adalah pantulannya ini, terutama kalau gelap. Off-road itu sering disarankan pakai lampu yang Kelvinnya 4300. Ini agak-agak kuning. Justru warna yang putih itu sangat nggak disarankan untuk off-road. Kenapa? Jadi nggak kelihatan. Jadi orang yang sering berkendara malam hari itu cocoknya pakai lampu kuning. Kalau pakai lampu putih mata sudah terlalu lelah gitu, jadi silau, jadi susah lihat objek depan. Beda dengan warna kuning. Di India bahkan ada yang kasih komentar sebuah motor itu lampunya nggak bagus, dianggap nggak terang, padahal itu lampu LED. Dianggap nggak cocok untuk perjalanan jauh, nggak cocok untuk perjalanan malam hari karena lampunya lampu LED. Jadi kalau dipakai beneran itu lampu putih itu nggak bagus. Tapi beda ya, orang India itu kan sifatnya praktis ya. Orangnya tahu butuh irit, belinya yang motor irit. Tahu lampu putih itu mengganggu, ya dibilang mengganggu. Kalau orang Indonesia enggak peduli atau mengganggu atau enggak, yang penting gayanya. Iya, jadinya sekarang pakai kacamata kuning itu wajib sudah, karena polisi juga membiarkan, haruskan lampu depan, lampu jauh.
Sudah sekian saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.